Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang berita yang lagi viral di media sosial maupun media elektronik ya, yang mana informasi terkait hasil tes positif COVID-19 disampaikan oleh Donald Trump lewat akun Twitter resminya Real Donald Trump, bahwa ia dan istrinya Melania Trump telah terkonfirmasi positif virus corona. Tweet yang diunggah pada Jumat tanggal 2 Oktober 2020 ini telah banyak dibagikan ratusan ribu kali di media sosial. Tujuan pembahasan kali ini kita dapat melihat bagaimana pengetahuan kita tentang respon-respon dari pimpinan dunia soal terkonfirmasinya positif corona Donald Trump ini. Kemudian nanti juga kita bahas bagaimana impactnya terhadap perekonomian Indonesia. Berikut adalah sejumlah respon dari pemimpin dunia soal Donald Trump yang terkonfirmasi positif virus corona, diambil dari kompas.com. Selain membagikan ulang tweet dari Trump, Ted Cruz juga menyampaikan harapan terbaik agar Presiden Trump dan Melania Trump dapat segera pulih. Perdana Menteri India Narendra Modi menjadi salah satu kepala negara di dunia yang pertama menyampaikan pesan dukungan kepada Trump. Modi menyampaikan di Twitternya, "Wishing my friend a quick recovery and good health." Melansir Global News Jumat 2 Oktober 2020, Presiden Rusia Putin menulis sebuah pesan langsung kepada Trump yang dirilis oleh Kremlin. "Saya berharap bahwa vitalitas, semangat baik, dan optimisme Anda dapat membantu menghadapi virus berbahaya ini," tulis Putin. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang juga pernah terpapar virus corona pada akhir Maret lalu juga turut mengirimkan harapannya atas kondisi Donald Trump. "My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they would have a speedy recovery from coronavirus." Kemudian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang bertemu dengan Trump di Washington pertengahan September lalu turut menyampaikan harapannya untuk kesembuhan Trump. "Like millions of Israelis, Sarah and I are thinking of President Donald Trump and First Lady Melania Trump and wish our friends a full and speedy recovery." Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menyampaikan harapannya untuk kesembuhan Trump melalui akun Twitternya. "Saya mendoakan kesembuhan yang cepat untuk Presiden AS Donald Trump dan Melania Trump yang dikonfirmasi positif COVID-19. Saya benar-benar berharap bahwa mereka dapat menghadapi masa karantina tanpa masalah dan memulihkan kesehatannya sesegera mungkin," tulisnya. Kemudian Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyampaikan rasa sedihnya atas kabar tentang Donald Trump ini melalui akun Twitternya.
The President of the Islamic Republic of Afghanistan is saddened and expressed concern over the news of COVID-19 positive tests for the U.S. President Donald Trump and the U.S. First Lady. He conveyed his best wishes and prayer for the well-being of them both. Perdana Menteri Slovenia Janez Janša juga turut menyampaikan harapan untuk kesembuhan Trump dan Melania. Melania sendiri lahir dan dibesarkan Republik Yugoslavia saat itu Slovenia dan tetap menjadi warga negara Eropa Timur di samping memegang kewarganegaraan Amerika. Kemudian selanjutnya Presiden Meksiko. Dalam sebuah pertemuan dengan para jurnalis, Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador mengungkapkan harapannya agar Trump dapat segera sembuh. Sama seperti Trump, ia juga enggan menggunakan masker di hadapan publik. Sejauh ini Meksiko telah melaporkan lebih dari 743.000 kasus dan lebih dari 77.000 kasus kematian akibat COVID-19. Selanjutnya, Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa merupakan salah satu pemimpin di benua Afrika yang turut menyampaikan simpati dan harapannya kepada Trump melalui akun Twitternya. Kemudian selanjutnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan mengirimkan pesan yang mengungkapkan simpatinya kepada Trump dan istri. Kim Jong-un benar-benar berharap bahwa mereka dapat pulih secepat mungkin. Ia berharap mereka akan dapat mengatasinya, kata Korean Central News Agency dalam laporannya. Melansir Phone News Jumat tanggal 2 Oktober 2020, sejumlah pemimpin dunia lainnya juga turut menyampaikan simpati dan harapan untuk kesembuhan Trump. Di antaranya adalah Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel. Bagaimana kondisi kesehatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Berikut informasi diambil dari kontan.co.id. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah terbebas dari demam dan kondisinya membaik setelah menjalani perawatan di rumah sakit karena terinfeksi virus corona COVID-19. Namun Trump belum keluar dari bahaya. Dia menghabiskan sebagian besar siangnya untuk melakukan bisnis dan telah bangun dan bergerak di ruang medis tanpa kesulitan, kata dokter yang merawat Trump, Dr. Sean Conley. Pada Sabtu malam, Conley dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters. Donald Trump sendiri mengatakan dia merasa sakit ketika dia tiba di fasilitas kesehatan itu, tetapi sekarang merasa lebih baik. Dalam sebuah rekaman video, Trump terlihat lelah dan mengenakan jas tapi tanpa dasi. "Aku mulai merasa baik," ujar dia seperti dikutip Reuters. Dia menambahkan selama periode beberapa hari berikutnya, ia merasa itu adalah ujian yang sebenarnya. Kami akan melihat apa yang terjadi selama beberapa hari mendatang. Sabtu 3 Oktober 2020, Dokter Kepresiden Dr. Sean Conley dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Trump lelah, tetapi memiliki semangat yang baik setelah menerima dosis intravena dari antibodi ganda Regeneron Pharmaceutical. Trump juga mengonsumsi penguat sistem kekebalan, zinc, vitamin D, aspirin, dan obat-obatan generik lainnya. Begitulah informasi kondisi Trump setelah menjalani pengobatan. Sekarang kita akan membahas bagaimana dampak ekonomi Republik Indonesia yang mana Donald Trump dinyatakan positif corona. Dikutip dari Detik Finance,
Jakarta, perekonomian Indonesia masih penuh ketidakpastian yang berasal dari sektor kesehatan. Persoalan utamanya adalah pandemi corona yang telah terjadi lebih dari 6 bulan ini belum juga selesai. Dampak krisis kesehatan ini sangat besar terhadap ekonomi nasional maupun dunia. Belum juga selesai menangani masalah sektor kesehatan, pemerintah harus mewaspadai dampak yang berasal dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Orang nomor 1 di negeri Paman Sam ini baru saja terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Kepala Ekonom Bank Sentral Asia (BCA) David Samuel mengatakan kabar Donald Trump positif corona menjadi tambahan ketidakpastian bagi perekonomian Indonesia. Ketidakpastiannya tinggi sekali. Siang ini Trump kena COVID, pasar futures finance jatuh 500 poin. Itu semua pasti ada konsekuensinya, kata David dalam acara dialog kita secara virtual Jumat 2 Oktober 2020. Pasar keuangan dan komoditas dunia tiba-tiba terguncang. Alasannya orang nomor 1 di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump, positif terjangkit virus corona. Trump bersama istrinya Melania langsung menjalani karantina mandiri terhitung setelah hasil tes corona keluar. Investor dibuat kaget dengan berita ini. Akibatnya pasar keuangan dan komoditas dunia pun bergejolak, salah satunya adalah dolar AS. Pagi tadi The Greenback sempat melemah, tapi siang ini jadi menguat terhadap rupiah, bergerak naik turun bak kuda liar. Hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian barat siang tadi, dolar Amerika Serikat berada di level 14.850, menguat sekitar 0,2% setelah pagi tadi sempat melemah. Pagi tadi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah ada di level 14.765. Angka tersebut tercatat kurang 184 poin atau 1,17%. Tidak berhenti sampai di situ, harga minyak turun di perdagangan Asia pada Jumat sore ini setelah Trump mengumumkan dirinya positif virus corona. Dilansir CNBC Jumat 2 Oktober 2020, harga minyak mentah berjangka Brent turun 2,71% menjadi 39,8 US dollar per barel berdasarkan patokan internasional. Minyak mentah berjangka AS juga merosot 2,89% menjadi 37,60 US dollar per barel. Kondisi itu mengikuti penurunan yang cukup besar pada hari Kamis, hampir 4%. Demikian informasi dampak perekonomian dunia dan Republik Indonesia setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinyatakan positif corona. Semoga Donald Trump dapat kembali sehat.